Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi kriptokuransi ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada sebuah informasi ya yang memang ini sangatlah penting ya untuk sahabat-sahabat Pianosku semua ya. Jadi harap disimak, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham, sahabat Pianos. Jadi informasinya yang mana di sini keterangannya langsung akan saya bacakan. Jaringan utama Pi Network tidak diputuskan oleh pihak proyek dan kami. Ini akan melalui banyak algoritma, harganya stabil, ekologinya matang, node berjalan secara independen, emulator dimatikan, dan sebagian besar pengguna KYC lulus gitu ya, sebagian besar pengguna. Bukan semua penggunanya, tapi sebagian besar pengguna udah banyak yang KYC, kurang lebih begitu ya. Baru nanti dilanjutkan open mainnet ya. Akan tetap ada Pianos yang KYC, tetapi sudah mudah untuk melewati proses KYC, kurang lebih begitu, karena sistem KYC itu sudah benar-benar sempurna ya. Dan kita lanjutkan di sini, hanya dengan begitu jaringan utama akan menjadi open source gitu ya, atau open mainnet. Jadi gimana ya, ada yang membantah nih terkait saya mengaitkan antara open source dan open mainnet ya, nggak ada kaitannya katanya. Aduh, belajar lagi cuy ya. Jadi Anda itu pemain apa gitu, jangan sok-sok gimana gitu, sok-sok paham padahal nggak paham. Masa dianggap open source nggak ada kaitannya dengan open mainnet? Jadi ya lucu lah menurut saya ya. Dan kita lanjutkan, kita harus rasional tentang kapan mainnet akan ada. Jangan menyebarkan rumor, jangan menambah kekacauan pada pihak proyek. Ya. Patuhi peraturan-peraturan ekologi dewasa ya, ekologi dewasa maksudnya. Ya, dan harga GCP adalah prioritas utama. Mall yang menghabiskan banyak koin adalah batu sandungan yang menunda mainnet ya. Nah, ini salah satunya juga nih, sahabat Pianos ya. Mall yang tidak mendukung nilai GCP ya, yang menghancurkan nilai Picoin, ini salah satu penghambat menuju mainnet. Jadi sahabat Pianos, mengapa jadi penghambat untuk menuju open mainnet? Karena apa? Karena ya nilai Picoin itu belum benar-benar terbentuk secara sempurna, kurang lebih begitu. Jadi mari kita semua ya konsisten dalam melakukan barter peer to peer ya. Sesama Pianos pun ya menggunakan nilai konsensus ya, yaitu 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Jangan sampai Anda menggunakan nilai yang mana nilai itu di bawah dari nilai konsensus global. Ini sangat berbahaya sahabat Pianosku semua ya. Ini mengakibatkan akun Anda dan koin Anda dibekukan sampai dengan 100 tahun. Jadi saya harap Anda mengikuti aturan core team ya, dan paling enggak itu ya yang paling bagus lah, yang paling bagus dan yang paling aman ya, akun dan koin Anda paling enggak itu 1 koin per hari ya. Itu anggapan core team udah barang yang paling tinggi. Kalau bisa di bawah itu lagi, misalnya 0, sekian 1 Pi, misalnya 0,0001 Pi atau 0,00 berapalah pokoknya ya, harus di bawah dari itu ya. Ini akan benar-benar menyempurnakan nilai Pi ya. Untuk kepastian nilai Pi itu sudah ada ya, kurang lebih begitu. Karena banyak Pianos yang sudah menggunakan nilai itu. Nah, kurang lebih begitu. Maka untuk core team
meresmikan open mainnet itu akan lebih mudah ya, karena sudah ada kegunaannya, sudah ada nilainya, kurang lebih begitu. Sudah banyak disepakati oleh pioner dunia ya. Jadi sahabat pionersku semua ya, harus ikuti aturan, jangan menyalahi aturan. Terkait open mainnet juga ya, ya intinya kita bersabar aja ya, selalu update setiap berita-berita open mainnet. Agar apa ya, agar kita itu tidak diombang-ambingkan oleh kaum nyinyir atau yang mana yang sering membuli para pioners lah ya. Mereka karena belum open mainnet ini akan mengatakan hal-hal yang macam-macam. Ada yang mengatakan open mainnet nggak pernah akan terjadi ya. Itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi saya ya, untuk pioners yang baru ya. Kasihan mereka kena tipu seperti itu. Open mainnet itu pasti terjadi ya, pasti terjadi. Namun ya, ini masih dipikirkan oleh pihak Kortim untuk waktu yang tepat supaya benar-benar pas ya. Open mainnet ini di tanggal sekian, di bulan sekian, tetapi memang sudah benar-benar semuanya itu sistemnya itu ya bagus gitu ya. Sudah benar-benar siap lah, kurang lebih begitu. Ya, jadi sahabat pionersku semua ya, jangan lupa selalu ikuti update terbaru, informasi terbaru dari konten kreator atau YouTuber gitu ya. Nggak masalah, bukan dari saya, dari orang lain pun nggak masalah juga ya. Yang penting Anda itu selalu update agar tidak diombang-ambingkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Anda maupun tidak senang melihat Anda akan menjadi orang sukses di Pi Network ke depannya ya. Jadi sahabat pioners, ini himbauan saya sebagaimana kita sesama pioners gitu ya. Anda mau ikuti kata saya ya alhamdulillah. Kalau Anda nggak mau ya, Anda mengatakan saya dengan beranggapan hal-hal yang negatif ke saya gitu ya, ya itu urusan Anda lah ya. Saya nggak terlalu apa namanya ya, maksudnya pengen ngerespon ke hal itu, enggak ya. Menurut saya ya nggak penting gitu ya. Dan asal Anda tahu juga sahabat pioners, untuk komentar-komentar yang negatif di video saya itu memang selalu saya hapus gitu ya, karena nggak penting ya. Kita itu harus bersama-sama ke hal yang positif agar hasilnya pun juga positif, kurang lebih begitu. Jadi hindarilah hal-hal yang negatif, yang tentu kemungkinan besar ya kita juga akan keikut ke dalam lingkaran negatif itu ya. Jadi kita harus banyak-banyak ke hal-hal yang positif ya. Kunci sukses besar adalah diawali dengan positif. Kunci kegagalan besar adalah diawali dengan ke negatif ya, kurang lebih begitulah. Saya yakin Anda semua pasti paham lah dengan apa yang saya maksudkan ini. Oke, dan kita lanjutkan di sini sahabat pioners ya. Jadi ini ada lagi nih informasi dari Bu Berli, yang mana di sini keterangannya, info berita di China tanggal 28 jaringan utama dibuka, baru khusus China katanya ya. Semoga tanggal 14 Maret jaringan utama untuk global dibuka. Sebelum 14 Maret semua adalah tahap uji coba peluncuran jaringan utama. Jadi saya duluan yang ya, kata beliau, yang di China yang bisa menikmati barter. Jadi beliau ini ketawa gitu ya. Semoga ada barang yang bisa ku incar, kata beliau begitu ya. Jadi di tanggal 28 ini ya. Ini sudah tanggal berapa nih? 23 apa? Ya, 23 ya. Jadi di tanggal 28 katanya di China udah ke jaringan utama gitu ya. Dibuka baru khusus di China ya. Jadi China dikabarkan oleh Bu Berli ya, secara informasi dari beliau di sini ya, akan open mainnet di tanggal 28. Ya kita lihatlah nanti ya, apakah benar open mainnet di tanggal 28 ya. Ya semoga saja, alhamdulillah ya, untuk teman-teman pioners di China sudah duluan bisa
barter dengan Picoinnya. Sudah pastilah mereka menggunakan nilai 314.159 US dollar untuk per satu Picoinnya gitu ya. Jadi intinya dengan informasi-informasi yang baik ya, itu nggak usah kita tanggapi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Menurut saya harusnya kita respon dengan baik juga ya. Karena apa? Karena hal-hal yang positif itu, hal-hal yang baik itu banyak membuahkan hal-hal yang baik yang akan kembali kepada diri kita juga gitu ya. Kalau kita ke hal-hal yang negatif, maka itu juga akan kembali kepada diri kita juga ya. Jadi apakah kalian ingin kebaikan untuk hidup kalian atau ingin keburukan untuk hidup kalian ya. Jadi yang ada itu hanya dua pilihan ya. Jadi saya sangat yakin tentu sahabat-sahabat pionosku semua memahami dengan apa yang saya maksudkan ini ya. Nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Sekian aja dulu untuk informasinya. Selalu semangat, jaga miningnya ya, terus mining dan jaga Picoinnya dengan baik. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.